Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Ilyas Amru akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang saya kerjakan yaitu manajemen makna terkoordinasi yang diteliti oleh Peirce and Cronin. Peirce and Cronin ini membentuk teori manajemen makna terkoordinasi atau Coordinate Management of Meaning untuk memahami apa yang terjadi dalam sebuah percakapan. Menurut mereka, orang berkomunikasi berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan. CMM membantu individu-individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Seluruh dunia adalah sebuah panggung. Peirce and Cronin menggunakan metafora teater tanpa sutradara. Mereka meyakini bahwa hidup terdapat aktor yang mengikuti semacam perilaku dramatis dan aktor yang lain mendapatkan kekacauan yang memiliki titik-titik terpisah. Asumsi manajemen makna terkoordinasi. CMM berfokus pada individu dan hubungannya dengan orang lain serta mengkaji bagaimana seseorang individu memberikan makna pada sebuah pesan. Teori ini sangat penting karena berfokus pada hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, manusia mampu menciptakan dan menginterpretasikan makna. Selain itu, terdapat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama yaitu manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi. Teori ini terdapat hierarki dari makna yang terorganisasi. Ada 6 level di diagram tersebut. Yang level paling terbawah yaitu isi, atasnya tindak tutur, lalu hubungan atau kontrak, lalu naskah kehidupan autobiografi, dan paling atas pola kehidupan. Yang pertama yaitu isi. Level isi atau konten merupakan langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Contoh, pada saat makan siang di kantor, Anda mungkin akan mengkonversi simbol-simbol yang Anda amati atau yang dikirim menjadi sebuah makna sesuai dengan isinya, sesuai dengan bentuknya. Tindak tutur. Level kedua ini, speech act, sebagai tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan cara bicara, termasuk memuji, menghina, berjanji, mengancam, dan menyatakan dan bertanya. Lalu episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, akhir yang jelas. Episode mendeskripsikan konteks di mana orang bertindak. Lalu ada hubungan. Level relationship ini di mana kedua orang menyadari bahwa potensi dan batasan mereka hanya sebagai mitra dalam suatu hubungan. Di dalam level ini terdapat kontrak di mana ada tuntutan dalam berperilaku. Lalu ada life script atau naskah kehidupan. Lalu pola budaya. Ketika mendiskusikan level tertinggi ini, Peirce and Cronin menyatakan bahwa manusia mengidentifikasikan diri mereka dengan kelompok tertentu dalam kebudayaan tertentu. Tiap dari kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, sesuai dengan lingkungan kita. Lalu ada koordinasi makna. Peirce menyatakan bahwa koordinasi lebih mudah ditunjukkan daripada dijelaskan. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah cara terbaik untuk memahami koordinasi, yaitu dengan mengamati orang-orang berinteraksi dalam sehari-hari. Karena orang memasuki percakapan dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Mencapai koordinasi dapat menjadi sulit pada saat-saat tertentu. Selain itu, koordinasi dengan orang lain menjadi penuh tantangan karena orang lain juga sedang berusaha untuk mengkoordinasi tindakannya dengan tindakan kita. Koordinasi ada ketika dua orang berusaha untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan dalam percakapan mereka. Lalu 3 hasil muncul ketika ada 2 orang yang berbincang. 3 yang dapat dihasilkan ketika ada orang yang sedang berbincang-bincang, yaitu mereka mencapai koordinasi, mereka tidak mencapai koordinasi, atau bahkan mereka mencapai koordinasi pada tingkat tertentu. Menurut Gary Philipson, bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya dikoordinasikan dengan sempurna. Oleh karena itu, kebanyakan hasilnya hanya sebatas koordinasi yang sebagian. Berikut adalah contoh-contoh
dari ketiga hasil koordinasi. Ini adalah contoh koordinasi yang sukses. Dari dialog tersebut bisa kita ketahui kalau kedua orang ini telah mengkoordinasikan makna mereka mengenai apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak mereka pada liburan keluarga mereka. Lalu yang contoh kedua ini sebaliknya dari yang sebelumnya. Sedangkan kalau episode ini jauh berbeda dengan episode sebelumnya, di episode ini bisa diketahui bahwa keluarga tersebut memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang mereka katakan. Hal ini menghalangi tercapainya koordinasi. Jadi koordinasi di episode ini bisa dikatakan gagal. Lalu koordinasi sebagian. Bisa kita lihat kalau dialog di episode ini tampak kedua orang tua ini puas dengan pengaturan tempat tidur yang mereka kompromikan. Terjadinya kesepakatan di dalam dialog tersebut. Lalu ada pengaruh terhadap proses koordinasi. Koordinasi ada pengaruhnya, yang pertama yaitu moralitas. Moral berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan karakter. Tatapan moral melibatkan etika dan aturan, memberikan kesempatan bagi individu untuk menguatkan sikap etis dalam percakapan. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya diidentifikasikan sebagai cerita, gambar, simbol, dan situasi yang digunakan seseorang untuk memaknai dunia mereka. Sumber daya juga mencakup pada persepsi, kenangan, dan konsep yang mendukung seseorang untuk mencapai koherensi dalam realitas sosial mereka. Lalu aturan konstitutif dan regulatif. Aturan yang pertama konstitutif yaitu bagaimana suatu perilaku yang dimaknai dalam sebuah konteks. Yang berarti aturan konstitutif ini membantu kita untuk menginterpretasikan makna dari perilaku orang lain. Aturan regulatif merupakan pedoman urutan tindakan apa yang orang lain lakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam percakapan. Lalu ada pola peraturan yang tak diinginkan. Bisa kita ketahui di dalam hubungan terkadang mengalami pola peraturan yang tidak diinginkan. Nah, pola peraturan ini diidentifikasikan sebagai episode konfliktual antar pribadi yang berurutan dan terjadi berulang-ulang terus, serta seringkali tidak diinginkan terjadi oleh individu yang terlibat dalam konflik tersebut. Di akhir slide terdapat kritik dan saran dari teori CMM. Beberapa ahli komunikasi mengatakan teori ini terlalu abstrak dan tidak ada definisi yang tepat. Terdapat beberapa pemikiran yang dikemukakan Peirce dan Cronen mengurangi parameter dan meminta klarifikasi. Pengenalan sistem bahasa juga dianggap bermasalah dan tidak menjelaskan sifat sosial makna. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.